فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Karena ada ungkapan, Pak, suami kalau punya tabungan dan punya uang sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Benar nggak, Pak? Hah? Betul? Insya Allah. Ini testimoni loh. Saya nggak ngarang. Baik. Sehingga kita diajarkan satu aturan, hati-hati yang namanya harta. Dalam satu keluarga, Pak, boleh nggak kita ngambil seenaknya? Oh, nggak bisa. Sebab harta itu dijaga oleh syariat. Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa biti binafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya, kerelaan pemiliknya. Maka suami tidak boleh ngambil harta istri kecuali atas kerelaan istri. Istri tidak boleh ngambil harta suami kecuali atas kerelaan suami. Orang tua dengan anak juga demikian. Begitu ya. Sehingga ungkapan harta suami adalah harta istri, harta istri, harta istri. Pemenangnya adalah ras terkuat di bumi. Harta suami adalah harta istri adalah harta istri. Kok penak? Baik. Yang benar gimana, Pak? Harta suami, harta istri, harta anak, anak. Sudah? Karena itu dalam sebuah keluarga, perpindahan kepemilikan harta dari satu kepada yang lain itu ada aturannya. Enggak boleh. Mana, Pak? Sekarang kita bahas dari suami ke istri. Para ulama mengatakan perpindahan harta dari suami ke istri itu ada 3 proses. 1, nafkah. 2, hibah atau hadiah. 3, warisan. Ada 3 cara perpindahan harta dari suami ke istri. Coba sebutkan tadi. Nafkah, hibah atau hadiah, warisan. Dah? Gak ada yang keempat. Gonimah ada nggak, Pak? Mosok suami kok gonimah? Kayak bojone mateni ngono. Wah, itu gonimah loh, Pak. Kalau kita sebelum, ibu-ibu misalnya, sebelum nyuci celana suaminya, apa yang dilakukan? Ya? Mencari gonimah. Masya Allah. Ini penyelewengan istilah ini. Suaminya kalah perang, harta rampasannya diambil. Baik. Dalam posisi itu harta yang ada tersimpan di celana, yang tersimpan di baju, itu milik siapa? Suami. Maka Anda kalau nemu 20.000, 30.000, 40.000, ketika nemu duit seperti ini di baju suami, apa yang harus dilakukan? Laporkan, sampaikan. Pak, saya tadi nemu duit sekian, duitnya ada di meja Bapak. Masya Allah. Ya? Kenapa lapor? Karena sedikit ya. Nek 300.000, 400 ora usah lapor, Pak. Langsung masuk ke bini syariah. Nah, kalau sudah masuk ke bini syariah susah untuk ditarik. Baik. Nah, apakah seperti itu nanti akan ada hisabnya? Jangan dikira. Hal besar kecil Allah hisab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi, wa taral mujrimina mushfiqina. Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadzal kitabi ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wudi'al kitab, ketika buku catatan amal itu sudah dibagikan. Fataral mujrimina musyfiqin, kau akan lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa itu ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan baca buku itu.
Padahal itu buku catatannya sendiri. Dia ketakutan untuk membacanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Kita sekarang sama-sama sedang nulis buku, dan nanti akan kita nikmati buku itu di yaumil qiyamah. Ada orang yang ketika baca buku sambil tersenyum, ada yang sambil tertawa, dan ada yang sambil menangis, dan ada yang ketakutan. Fatarul mujrimina musyfikin. Kau lihat orang-orang yang berbuat dosa itu mereka ketakutan mimma fihi, isi dari buku itu. Buka aja takut, Pak. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Kecil besar semuanya masuk. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi walaupun seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau bentuknya kebaikan Allah lipat gandakan. Sehingga amal sekecil apapun walaupun seberat dzarrah. Atadruna mad dzarrah? Ataukah Bapak Ibu apa itu dzarrah? Seperti titik debu yang terbang di udara saat Anda melihat ada cahaya yang masuk lewat jendela. Kita lihat ya, ada titik debu yang ada debu-debu yang terbang itu, dan itulah kualitas udara yang kita hirup. Di Surabaya mungkin lebih banyak titiknya. Di Jogja lebih bersih. Nah, orang ketika mau nyentuh dzarrah itu terbang dia, nyentuh terbang lagi, nggak bisa disentuh. Berapa berat dzarrah itu, Pak? Bisa terbang, Pak. Gimana ngukur beratnya? Kita buat timbangan digital, kemudian sudah kelihatan bersih untuk dipakai nimbang emas misalnya, sampai 0,001 itu kelihatan. Ada banyak debu di situ, nggak ada angkanya. Ada banyak debu yang nempel di timbangan digital tadi, tapi nggak ada angkanya itu. Betapa ringannya itu. Timbangan manusia nggak masuk, tapi dalam timbangan Allah, mithqalu dzarrah tidak Allah remehkan. Semuanya Allah catat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena kan kita sering kayak gitu ya. Cuman kayak gini aja dok, Pak, kok dibahas? Iya, karena kita menganggapnya remeh. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah. Remeh kenapa? Yang kayak tadi. Cuman kayak gini aja kok nggak boleh. Cuman kayak gini aja kok nggak boleh. Cuman kayak gini itu kamu. Karena dia nggak tahu besok konsekuensinya seperti apa di akhirat. Makanya duit 5.000 sama dzarrah berat mana? Wah, jangan diukur, Pak. Karena itu kalau kemudian orang seperti ini lalu dia menyangka cuman kayak gini, cuman kayak gini. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi walaupun seberat dzarrah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kita tanamkan kewaspadaan semacam ini baik-baik agar kita bisa menjadi hamba yang lebih hati-hati dalam beraktivitas. Bapak juga seperti itu ya. Harta istri jangan diganggu, Pak. Itu milik istri. Sudah? Lalu perpindahan dari istri ke suami ada nggak, Pak? Kalau tadi kan suami ke istri. Sekarang kalau dari istri ke suami ada. Apa, Pak? 1 hibah atau hadiah, 2 warisan. Nafkah ada? Nggak ada. Karena istri tidak wajib memberi nafkah bagi suaminya. Sak sugih-sugih wong wedok, sak kere-kerene wong lanang, wong wedok ora wajib nafkahi wong lanang. Walaupun istri sangat kaya, suaminya sangat miskin, yatim piatu ya. Wajib yatim piatu, Pak. Yatim piatu ya. Walaupun suaminya sangat miskin, tapi istri tidak wajib nafkahi suami. Maka sebabnya cuma 2 tadi, hadiah atau hibah, satunya lagi apa? Warisan. Baik. Sekarang kita lihat apa perbedaan masing-masing. 1, nafkah. Pertama, kriteria nafkah ya. Anda bisa tulis kriteria nafkah. Nafkah itu sifatnya wajib, sehingga siapapun yang berkewajiban memberi nafkah tapi dia tidak menunaikan nafkah, dia berdosa.
Dan ada 3 sebab mengapa nafkah itu wajib. 1, pernikahan. 2, nasab. 3, kepemilikan. Pernikahan, nasab, kepemilikan. Insyaallah hafal? Baik. Nafkah karena sebab pernikahan dari suami ke istri. Nafkah karena sebab nasab, bapak ke anak terus ke bawah, bapak ke anak, nafkah dari bapak ke anak, ke cucu terus ke bawah. Atau dari anak ke bapak. Sehingga kalau ada seorang bapak yang nggak mampu, sudah nggak kerja, nggak punya pensiunan, dan anaknya mampu, maka anak wajib ngasih nafkah ke bapak. Siapa saja Pak yang wajib ngasih nafkah? Semua anak, baik laki maupun perempuan. Anak perempuan wajib ngasih nafkah ke bapak. Jika anak perempuannya mampu, bapaknya tidak mampu. Sudah? Karena hubungan nasab itu tidak mengenal jenis kelamin. Walaupun ada yang prioritas. Kalau ada anak laki dan anak perempuan, maka yang lebih bertanggung jawab yang laki. Sebagaimana ibu bapak, yang lebih bertanggung jawab bapak. Begitu ya? Baik. Sehingga andaikan ada anak yang bapaknya sudah meninggal, tapi ibunya yang bekerja, maka ibunya ngasih nafkah ke anak. Apa hukumnya? Wajib. Karena itu orang tua. Sehingga hubungan nafkah orang tua ke anak karena nasab ini tidak mengenal laki perempuan. Baik. Tapi Masya Allah ya, kadang banyak anak nggak bisa ngurusin 1 orang tua. 4 anak tidak bisa ngurusi 1 ibu. Padahal 1 bapak bisa ngurusi 4 ibu. Masya Allah. Quote hari ini. Catat. Baik. Nah, ketimpangan seperti ini banyak terjadi. Padahal anak itu wajib ngasih nafkah kepada orang tua. Kadang banyak orang tua yang terlantar. Saya kemarin sempat ke rumah sakit ya, ketemu dengan ibu-ibu sudah tua sekali, kurus tua, dirawat di rumah sakit. Lalu ada yang jaga, Anda keluarganya. Jadi saya waktu itu masuk, terus saya mau menjenguk orang sakit. Saya menjenguk, sebenarnya ada teman saya yang sakit, saya jenguk, terus sekalianlah jenguk yang lain. Kok ada yang dibuka, saya jenguk. Malah yang jaga itu tanya, Bapak kenal dia? Ya enggak tahu, saya kesini cuman mau jenguk orang sakit yang lain kan boleh. Lah terus Anda siapa? Saya petugas dari dinas sosial. Terus beliau nggak tahu keluarganya ada di mana. Ibu-ibu sudah sepuh, sakit sendirian, nggak ada keluarga. Lalu dia dirawat di rumah sakit, dibiayai oleh negara, dan ada yang jaga dari dinas sosial. Masya Allah. Ini kalau ada anaknya, mereka berdosa. Jika tahu seperti ini tapi tidak dipedulikan, karena yang namanya nafkah untuk orang tua hukumnya wajib, sebagaimana anak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Yang ketiga, karena sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan contohnya apa Pak? Apa yang kita miliki wajib kita nafkahi. Sebutkan yang kita miliki Mas. Apa yang Anda miliki yang wajib Anda nafkahi? Anda ngerawat kucing enggak? Itulah yang kamu miliki. Sehingga orang ngerawati kucing, ngerawati kambing, ngerawati hewan-hewan piaraan, berarti hewan piaraan itu miliknya enggak? Miliknya. Wajib dinafkahi oleh siapa? Pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, dakhalat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Amsakatha wala tut'imha. Dia kurung kucing itu dan tidak dikasih makan. Wala tursilha hatta ta'kula khashashal ardi, dan tidak dia lepas sehingga dia makan serangga-serangga di tanah. Hatta matat, sampai kucingnya mati. Fadakhalatin nar, maka wanita itu masuk neraka. Jadi jenengan punya rawatan, makin banyak yang dinafkahi. Ngerawati burung, ngerawati ayam, ngerawati hewan piaraan yang lainnya. Maka kalau ada orang punya sapi,
nggak bisa ngasih makan, pilihannya dua, sapinya dijual atau sapinya dimakan. Artinya apa? Disembelih. Karena ketika dia nggak bisa ngasih makan, sapinya dibiarkan dalam posisi kelaparan, mati, orangnya berdosa. Baik. Sehingga nafkah ini hukumnya wajib, dan sebab nafkah adalah apa tadi? Sebab nafkah adalah, ya, ada 3 tadi ya. Sebab pernikahan, nasab, dan kepemilikan. Selanjutnya, nafkah itu berdasarkan kebutuhan. Dan kebutuhan pokok manusia itu ada 3. Kita mengenal dengan istilah sandang, pangan, papan. Hafal ya. Dan 3 ini semuanya ada dalam Al-Quran. Tentang sandang dan pangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi para bapak, dia berkewajiban untuk nanggung makanan dan pakaian bagi istrinya. Sehingga ada sandang pangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, papan, tempat tinggal. Allah Ta'ala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi istrimu sesuai dengan kemampuanmu dalam menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Tentu saja semuanya dengan standar yang layak. Layak berdasarkan urf atau berdasarkan pemahaman atau budaya yang berlaku di masyarakat. Misalnya tempat tinggal yang layak itu standarnya apa? Ya, di situ ada tempat tidur, ada kamar mandi. Sehingga jangan sampai ketika mau mandi di luar. Istri kamu taruh di mana? Saya baru nikah. Terus ditaruh di mana? Saya kontrakkan. Tapi kalau mandi di luar, wah keliru. Nah, yang benar gimana? Kamar mandi dalam, tidur di luar. Kayak tambah salah nih kayak yang ini ya. Jadi idealnya yang namanya kamar mandi itu tertutup sehingga akses dia ke sana tidak harus pakai jilbab, apalagi pakai niqab. Tapi dia bisa normal untuk beraktivitas sebagai seorang wanita yang berhijab. Itu standarnya. Makanan juga sama, pakaian juga sama. Baik, lebih dari 3 ini statusnya hibah atau hadiah, tidak wajib. Lebih dari 3 ini statusnya hibah atau hadiah yang tidak wajib. Sehingga kalau suami memberikan lebih dari sandang, pangan, papan kepada istrinya, maka itu bukan nafkah, tapi itu hibah. Ada sebagian yang mengatakan nafkah itu ya uang jajan. Oh, salah itu. Nafkah itu adalah kebutuhan pokok sandang, pangan, papan tadi. Itu yang ada dalilnya dalam Al-Quran. Uang jajan yang lebih dari itu bukan nafkah, itu hibah atau hadiah. Maka kalau istri minta cemilan ya, lalu Anda kasih 10. Habis cemilan berapa? 10. Itu 11. Nah, itu lebih dari sebatas nafkah. Yang Anda berikan adalah hibah atau hadiah. Baik. Selanjutnya, nafkah itu tidak ngoreksi warisan. Jadi sebanyak apapun nafkah yang sudah diberikan kepada anak, kepada istri, tidak ngurangi warisan. Maka nggak boleh seperti ini. Anak wedok karo anak lanang, biasanya yang nafkahnya lebih banyak yang mana? Anak laki sama anak perempuan, yang nafkahnya lebih banyak yang mana? Ya, yang perempuan. Itulah mengapa warisannya lebih sedikit. Sepakat nggak? Makanya kadang ada ibu-ibu yang protes, kenapa sih perempuan warisannya lebih sedikit? Ragatmu lebih banyak. Perempuan ketika dia dari mulai lahir kemudian sudah mulai dandan, istilah orang Jawa Bapak, besus ya. Hah? Besus ya. Kalau sudah mulai bisa dandan, itu kan pelengkapannya lebih banyak. Anak lanang turun yang langgar. Sing wedok harus menyediakan, minta ranjang Hello Kitty. Habis itu dindingnya dicat Barbie.
tasnya Barbie, sepatunya ya kaya ngono. Itu anak wedok nggih, Pak. Anak lanang kan murah, Pak. Sarung, wis sarung. Nggih. Makanya laki-laki secara nafkah itu murah, belum lagi perhiasan. Awa mayunasyau fil hilyati. Allah katakan, apakah makhluk yang hanya bisa hidup dengan perhiasan? Karena memang yang namanya perhiasan itu nempel dengan perempuan. Yang namanya perhiasan itu nempel dengan perempuan. Dari bayi sudah dikasih anting, kasih cincin, ada yang dikasih gelang. Kemudian nanti ketika menginjak remaja kasih kalung, tambahan perhiasan ini. Ini itulah perempuan. Dan itu jadi haknya. Sudah? Tapi ini tidak mengurangi warisan. Sehingga nggak boleh nafkahmu sudah banyak maka jatah warisanmu tak kurangi, nggak bisa. Baik. Ini karakter nafkah. Selanjutnya untuk hibah. Kita bicara hibah sekarang. Hibah atau hadiah itu sifatnya tidak wajib. Sehingga dikasih walhamdulillah. Kalau enggak ngasih maka istri tidak perlu protes. Anak juga tidak perlu protes. Bapak enggak pernah ngasih sesuatu ke saya. Lah selama ini kamu hidup pakai apa? Loh kan saya makan bareng bapak. Lah itulah nafkah. Jangan bilang enggak pernah ngasih. Kadang mohon maaf ya, banyak ibu-ibu itu memberikan testimoni dengan terhadap suaminya negatif semuanya. Kebaikan-kebaikan suami yang demikian banyak lupa semuanya dan dilupakan. Mohon maaf Pak Ustadz, suami saya nggak pernah ngasih apapun ke saya. Terus ibu tinggal di mana? Di tempat suami. Ibu kerja nggak? Enggak. Lalu untuk nafkah sehari-hari ya dari suami. Lah ngono kok ngomong nggak pernah dikasih apa-apa. Ini keliru. Sampai pernah itu ada seorang bapak yang bilang ke saya, istri saya itu pernah bilang kayak gini, Pak. Mas, aku kan bantu awakmu nyuci piring, nyapu rumah, terus nyuci baju, lipet-lipet, kudu dibayar. Nah, terus suaminya bilang, lah kowe mangan turu ning kene apa enggak bayar? Itu kalau ngontrak harus bayar, makan tidur harus bayar. Jadi berimbang antara ini dengan itu. Makanya jangan protes. Tapi Pak, istri kan sibuk sekali Pak, ngurusi ini seperti tangan 10. Suaminya cuma kesibukan satu, kerja. Ya kata kerjanya satu, tapi turunan kata kerjanya banyak. Mikir lagi. Sehingga sudahlah, masing-masing dikasih tanggung jawab oleh Allah yang berbeda-beda. Fokus dengan tanggung jawab masing-masing, kerjakan sesuai dengan posisinya, begitu ya. Karena semuanya akan dihisab di akhirat. Udah? Nah, sehingga untuk yang hibah atau hadiah ini sifatnya tidak wajib. Karena tidak wajib, besarannya bebas. Boleh enggak suami ngasih hadiah kepada istrinya sebesar-besarnya? Boleh. Dia misalnya bilang ke istrinya, ya, Dek, pokoknya semua ini jadi milik kamu, wis tak kena awakmu. Rumah, tanah, mobil, tabungan, wis ini tak kena awakmu. Saiki aku nunut kamu. Suaminya nunut istrinya. Boleh Pak kayak gitu Pak? Boleh? Boleh. Andaikan suami menghibahkan semua hartanya ke istrinya, boleh. Terus nanti Pak, ya suaminya nggak punya apa-apa jadinya. Lah dia tinggal di mana? Ya nunut istrinya, nebeng ke istrinya, karena sudah dihibahkan ke istrinya. Ya sah-sah saja. Tapi kalau terjadi perceraian, entek kabeh dah. Suami nggak punya apa-apa. Baik, muncul pertanyaan, Pak, kalau suami beli tanah, lalu atas nama, sertifikatnya atas nama istri, itu tanahnya milik siapa Pak? Milik suami atau istri? Uangnya? Ya uangnya uang suami, saya nyambut gawe suami, istri nggak kerja. Tapi saat beli tanah, sertifikatnya atas nama istri. Itu tanah suami atau tanah istri? Sebentar dulu, Bapak-bapak jawabannya apa?
Suami. Kalau ibu-ibu? Istri. Terjadi khilaf. Baik. Pertanyaannya begini. Apakah sebatas atas nama itu mengubah kepemilikan? Ya atau tidak? Jadi misalnya ya, suami membeli mobil pakai atas nama istrinya. Itu apakah milik istri atau milik suami? Milik suami. Diakui, Pak. Alhamdulillah. Loh kok bisa? Kan sudah atas nama istri. Nah, atas nama belum tentu jadi milik. Anda misalnya beli mobil, wah, nanti kena progresif, pinjam KTP sinten? Tetangga atau teman. Siapa orang yang Anda akan pinjam KTP-nya? Anda membayangkan, iki tak silih KTP nih, kira-kira pokoknya sampai mati orang ini nggak bakalan punya mobil. Sehingga kita nyari orang yang jadi miskin abadi. Nah kalau orang itu mau beli mobil kan nggak bakalan mau. Pak, aku pinjam KTP. Nah, aku ya mau beli mobil ya Pak. Mau nggak dia pinjemin? Enggak. Maka dalam posisi itu dia ngasih pinjaman mobil karena dia merasa kayaknya kok sepanjang hidup saya nggak bakalan bisa beli mobil. Apakah itu sama dengan ngasih mobil ke tetangga? Ya? Saya ulang. Apakah itu sama dengan ngasih mobil ke tetangga? Tidak. Diakui ya. Maka suami beli mobil atas nama istri tidak sama dengan menghibahkan mobil kepada istri. Jadi jangan GR dulu. Pak, apakah termasuk perhiasan yang nempel di tempat saya, Pak? Belum tentu. Maka suami ngasih cincin ke istrinya, ngasih gelang ke istrinya, tanya, Mas, ini dikasihkan ngomong titip. Kalau suami Anda bilang titip, ya sudah. Berarti itu belum pindah hak milik. Titip cendal noneng awakmu ya. Sehingga istrinya jadikan cendelan. Nggih. Karena yang namanya hibah itu perlu akad. Hibah itu perlu akad. Akad apa Pak? Pernyataan. Lisan atau tulisan. Ini hadiah buat kamu. Silahkan kamu pakai, sah jadi milik istri. Ini cincin buat kamu, biar jarimu nggak kesepian, sah jadi milik istri, dan seterusnya. Tapi iki gawakno, mong disuruh gawakno itu belum tentu jadi milik istri. Karena yang namanya hibah harus ada akad. Baik. Selanjutnya, hibah itu sah jika sudah diserahkan. Hibah itu sah jika sudah diserahkan. Kalau belum diserahkan, alias artinya apa Pak? Belum diserahkan. Ya saya digandoli ya. Cuman secara lisan. Nanti tak kasih ya, nanti tak kasih, nanti terus ya. Itu belum sah sebagai hibah. Nanti kamu saya kasih HP ya. Oke, siap. Nanti kapan? Ya mungkin bulan depan lah. Sampai 2 bulan nggak dikasih-kasih. Mana HP-nya? Besok lagi. Apakah sah jadi pindah milik? Tidak. Karena hibah baru berstatus sah jika apa tadi Pak? Sudah diserahkan. Bisa dipahami ya? Tapi kalau baru sebatas secara lisan, apalagi sifatnya rencana, nanti saya kasih, ini tidak masuk hibah yang pindah hak milik. Dah? Selanjutnya, hibah untuk anak wajib adil. Adil maksudnya gimana Pak? Rata untuk semua anak. Satu dikasih, yang lain dikasih. Nggak bisa satu dikasih, yang lain tidak dikasih. Kalau ada yang dikasih dan ada yang tidak dikasih, maka masuk kategori dolim. Ada seorang sahabat namanya Nu'man. Beliau punya bapak namanya Bashir. Bashir ini memberikan hibah kepada Nu'man. Lalu ibunya enggak ridho. Bintu Rawahah enggak ridho. Saya tidak ridho sampai kau menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi. Akhirnya mereka berdua datang menghadap Nabi SAW.
Kemudian Nu'man cerita, kemudian Bashir cerita, ya Rasulullah, aku memberikan kepada Nu'man ini hibah sekian. Maka Nabi SAW tanya, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Punya. Apakah kau juga memberikan hibah kepada selain Nu'man? Tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, sawwi baina auladikum, samakan pemberian di antara anak kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, idhab fala taj'al inni la ushidu ala jaurin. Aku tidak mau jadi saksi untuk kezaliman. Jadi hibah yang tidak rata itu zalim. Cara ratanya gimana, Pak? Ya tentu saja berdasarkan nilai. Tentu saja berdasarkan nilai. Maka ada orang yang hibah, misalnya di jalan hibah tanah di Jalan Jenderal Sudirman, Surabaya. Yang satunya hibah di daerah mana? Di daerah Gayung Sari atau Rungkut. Harganya sama atau beda? Beda. Maka nanti ketika mau dihibahkan harus ada penyesuaian harga. Sing dapat luwih larang, yang dapat lebih mahal nyusui, memberikan kompensasi kepada yang mendapatkan lebih murah, sehingga saat hibah itu diserahkan dalam posisi semuanya sama rata. Nah, masalah ke depan nanti kok ada kenaikan harga, itu urusan masing-masing. Misal ya, si A dikasih sawah daerah X, si B dikasih sawah daerah Y, si C dikasih sawah daerah Z. Udah ya. Saat memberi sawah harganya itu relatif sama. Setelah 10 tahun sawahnya Z kena tol, naik kan harganya. Jadi dia mendapatkan ganti untung yang besar. Sawahnya X dan Y nggak kena tol, bahkan di sebelahnya mati regane. Maka boleh nggak protes saudaranya ini? Nggak boleh. Kenapa? Loh, itu punya saudara saya kena tol. Ya sudah, Pak. Waktu Bapak ngasih hibah kepada 3 anak, harganya sama enggak? Ya sama, unda-undi, Pak, karena jejer. Tapi sekarang yang satu kena tol, yang 2 enggak kena tol, ya sudah rezekinya masing-masing, wis ora usah protes. Sebagaimana anak semuanya disekolahkan, tapi begitu besar pendapatannya sama enggak? Penghasilannya sama enggak? Beda. Yang satu jadi dokter, yang satu jadi apa misalnya insinyur, yang satu jadi guru, padahal semuanya S1. Nah seperti ini masing-masing bawa rezeki yang berbeda-beda, wes ora usah protes. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian.